Akses terbuka terhadap data sekuens merupakan dasar penelitian biologi dan keanekaragaman hayati. Namun pembahasan isu itu telah menimbulkan ketegangan di bawah Konvensi PBB tentang keanekaragaman hayati, atau CBD. Sebagaimana kita ketahui, kemajuan dalam memecahkan kode dan mengarsipkan DNA secara digital telah merevolusi ilmu kehidupan dan bidang-bidang terkait. Data sekuens, atau lebih dikenal dengan istilah informasi sekuens digital atau disingkat DSI, adalah kunci kemajuan ilmiah dan inovasi teknologi di berbagai bidang seperti kedokteran, ketahanan pangan, produksi energi hijau, dan konservasi keanekaragaman hayati. DSI akan mendatangkan keuntungan di masa depan, kata ahli probiotek. Sebagai contoh, kegunaan dan kemudahan dari DSI di satu sisi akses gratis dan terbuka ke sekuens virus SARS-CoV-2 memungkinkan pengembangan kit diagnostik dan vaksin secara cepat. Selain relevansinya untuk kebaikan bersama, DSI juga penting untuk banyak aplikasi komersial dan menawarkan perspektif baru untuk pembangunan ekonomi di seluruh dunia. Tetapi di sisi lain ada kekhawatiran tersembunyi mengenai pemerataan manfaat ini dari perspektif global tersebut, yakni rawan pencurian dan pembajakan hayati. Seorang ahli penyakit menular dan pengamat keamanan hayati dari Amerika Serikat, Edward Hammond, menceritakan perkembangan biologi sintetis mengubah akses ke sumber daya genetik. Jika kemarin pembajak hayati menyembunyikan benih di dalam kopernya, pencuri gen di masa depan dapat menyelundupkan hasil curiannya dalam sebuah flash disk atau mengunggahnya ke cloud. Dengan teknologi biologi sintetis tidak diperlukan lagi mensintetiskan dari awal organisme yang lebih kompleks seperti benih tanaman dan tanaman obat. Cukup dengan menggabungkan data sekuens dengan teknologi pengeditan gen, seperti CRISPR-Cas9, keragaman genetik dari satu tempat dapat dimasukkan ke dalam organisme di tempat lain tanpa adanya akses fisik dan tanpa adanya perjanjian pemindahan materi. Sebagai contoh, gen yang mengkodekan senyawa aktif dalam tanaman obat yang dapat digunakan untuk memproduksi obat-obatan. Daripada mengakses tanaman secara fisik, perusahaan dapat mengakses sekuens tanaman di database internet atau melalui email dari peneliti sekutu. Perusahaan kemudian dapat menyesuaikan atau mengoptimalkan urutan tersebut untuk diekspresikan dalam mikroba yang dapat difermentasi dan mampu memproduksi senyawa obat, semua tanpa pernah mengakses bahan tanaman sumber secara fisik dan tanpa pernah menandatangani perjanjian pengalihan materi dan membuat komitmen pembagian keuntungan. Yang paling dirugikan praktek seperti ini adalah negara penyedia dan masyarakat setempat atau masyarakat adat sebagai penjaga keanekaragaman hayati. Alasan itulah maka panduan dari Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Protokol Nagoya tentang akses ke sumber daya genetik dan pembagian keuntungan yang adil dan merata yang timbul dari pemanfaatannya, Undang-Undang Akses dan Pembagian Keuntungan atau disingkat ABS sangat perlu mengadopsi pendekatan terbaru untuk mengatasi kenyataan yang muncul ini. Database publik yang menyimpan data sekuens genetik harus berkewajiban untuk memastikan bahwa akses terbuka tidak berarti menginjak-injak hak-hak negara dan masyarakat adat penyedia.